Buaya Rizka kembali akan direlokasi ke habitatnya, yakni Sungai Guntung. Untuk rencana tersebut, DPRD melakukan rapat untuk mendapatkan masukan dan persiapan yang perlu dilakukan untuk hewan tersebut. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Bontang, dan dihadiri Pemkot Bontang serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kaltim. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai 2 Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa tanggal 14 November tahun 2023. Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Bontang mengatakan, dalam pertemuan tersebut membahas terkait buaya Rizka yang sedang menjadi bahan pembicaraan, terkait rencana akan dikembalikan ke habitatnya yakni Sungai Guntung. Dalam pertemuan ini, kita membahas bersama-sama terkait akan dikembalikannya buaya Rizka ke habitatnya. Kita bersama-sama membahas permasalahan ini, di mana permasalahan ini sudah sangat menyebar luas, paparnya. Dalam hal itu, bagaimana rencana pemerintah ke depan terkait menanggapi permasalahan buaya Rizka? Karena, yang menjadi permasalah jika membuat penangkaran bukan hanya tempat, akan tetapi makannya, perawatannya dan berbagai macam lainnya. Itu juga harus dipikirkan ke depannya, tidak dengan biaya yang sedikit. Kita tidak bisa hanya membahas tempat atau lokasinya saja, akan tetapi jika nantinya sudah menjadi penangkaran kita harus memikirkan lain-lainnya juga, tambahnya. Sudah ada 3 lokasi, yakni Sungai Nyerakat di Bontang Lestari, kedua di Sungai Bontang Lestari tidak jauh dari Sungai Nyerakat, dan ketiga di Sungai Guntung. Intinya, untuk lokasi kita masih sangat mempertimbangkan, belum dipastikan di mana jelasnya, bebernya. Agus Haris juga menambahkan bahwa untuk kembalinya buaya Rizka, semuanya harus dipersiapkan lebih serius lagi, agar tidak ada kendala lagi yang terjadi. Berikut kisah nyata Pak Ambo dan buaya Rizka. Seekor buaya bernama Rizka rupanya memiliki hubungan yang tak biasa dengan warga muara Sungai Guntung, Bontang, Kalimantan Timur bernama Ambo. Pria yang akrab disapa Pak Ambo itu bahkan memberi sendiri nama, Rizka, dan menganggap buaya tersebut sebagai anaknya. Waktu itu, sekitar 25 tahun yang lalu, Rizka mengikuti perahu Ambo. Pak Ambo ingat betul, ketika itu ukuran Rizka 1 meter. Sedangkan kini setelah puluhan tahun dirawat olehnya, Rizka berukuran 4 meter. Datang sendiri. Kok ada buaya di samping perahu saya? Ku panggil dia datang. Saya beri makan sampai sekarang, tutur pria kelahiran tahun 1964 tersebut. Sejak kali pertama bertemu Rizka, Pak Ambo telah merasa memiliki ikatan batin dengan buaya tersebut. Tak seperti hewan buas lainnya, Rizka malah terkesan jinak dan akrab dengan dirinya. Hal itu yang membuat Pak Ambo menganggap buaya itu sebagai anaknya dan kerap memberinya pakan. Saya juga bingung kenapa kami begitu dekat. Tapi menurut kami, orang Sulawesi pasti ada hubungan keluarga kami dengan buaya. Kenapa dia jadi jinak begini, kata dia. Bahkan, kata Ambo, seperti anaknya sendiri, Rizka selalu kembali jika ia panggil. 25 tahun merawat buaya tersebut, Ambo menuturkan tak pernah diserang. Itulah yang membuatnya semakin menyayangi Rizka dan rutin memberinya makanan hingga Rizka tumbuh besar. Sayang banget karena dari kecil ku pelihara, sering saya elus-elus. Ku mandikan, ku gosok bagian belakangnya, kata dia. Tak hanya merawatnya, Ambo pun berpesan pada warga agar Rizka tak dikasari. Jangan kasar, jangan dimain-mainin. Jadi kadang nelayan abis melaut beri makan ikan. Dia, Rizka, menghampiri perahu nelayan diberi makan ikan sama nelayan, kata Ambo. Pernah suatu kali, Ambo terpaksa harus pergi merantau dari kampungnya ke Samarinda selama 2 tahun. Dari istrinya, Ambo mendapat laporan, jika Rizka sering mondar-mandir seperti mencari sosok Ambo di sekitar rumah. Saat itu, Ambo menitipkan buaya pada warga sekitar untuk diberi makan. Ketika melihat Rizka, kadang kalau saya tidak ada, diberi makan sama warga sekitar, kata dia, setelah 2 tahun merantau, Ambo kembali ke kampungnya dan merawat Rizka, bahkan kini warga pun banyak yang datang mengunjungi dan membawa makanan untuk Rizka.